Kamu terlalu kalem, stabil, susah dijatuhkan, dan itulah yang bikin mereka geram. Mereka nggak bisa masuk ke hidupmu, dan sekarang mereka menyerang dari balik punggungmu. Tapi kamu tahu, mereka cuma sedang menelan rasa sakit karena tidak bisa menjadi seperti kamu. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema ngeri banget omongan orang yang nggak bisa dapetin kamu. Ini yang mereka bicarakan. Oh iya, seperti biasa, aku ingin mengingatkan bahwa readingan ini bersifat timeless. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Dulu, saat kamu masih menjalani perjalanan hidup yang penuh liku dan tantangan, kamu pernah mengalami pengkhianatan dari orang yang paling kamu percayai. Pengalaman itu meninggalkan luka yang dalam dan mengajarkanmu banyak hal tentang bagaimana orang bisa menyakitimu tanpa benar-benar memahami apa arti cinta yang tulus dan murni. Ketika kamu melihat ke belakang, kamu menyadari bahwa saat itu, Ten of Swords menunjukkan bahwa kamu sempat dijatuhkan oleh ekspektasi yang terlalu tinggi dan perlakuan orang-orang yang tidak tahu cara mencintai dengan sungguh-sungguh, sehingga mereka malah menyakiti hati dan harga dirimu tanpa menyadarinya. Anehnya, setelah kamu memutuskan untuk tidak kembali ke pola lama dan memilih berjalan sendiri, suara-suara negatif dari orang-orang itu malah semakin lantang dan keras. Seolah mereka merasa berhak untuk menghakimi dan menghakimi lagi. Mereka bicara seolah-olah mereka mengetahui seluruh cerita hidupmu. Padahal yang mereka tahu hanyalah luka yang mereka ciptakan dari ketidaktahuan dan ketidakpedulian mereka terhadap perjuanganmu sendiri. Mereka beranggapan bahwa mereka tahu segalanya tentang kamu. Padahal kenyataannya, mereka hanya menebak-nebak dari luka yang tidak mereka pahami sepenuhnya. Dari kesedihan yang mereka lihat dari luar, tetapi tidak pernah benar-benar mereka rasakan atau mengerti. Eight of Swords mengilustrasikan bahwa mereka sendiri yang terjebak dalam pikiran, dan penilaian mereka yang sempit, merasa tidak berdaya dan tak mampu berbuat apa-apa, karena kamu sudah tidak lagi memberi mereka akses dan ruang untuk masuk ke dalam hidupmu seperti dulu. Mereka merasa terbelenggu oleh kebimbangan dan ketidakpastian. Sementara kamu justru sedang mencari jalan keluar dari kekacauan yang mereka ciptakan dengan sikap dan kata-kata mereka sendiri. Namun, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Queen of Pentacles menunjukkan bahwa kamu memilih untuk tumbuh dan berkembang dalam diam, tanpa perlu membalas dengan kata-kata atau tindakan yang sama. Kamu memusatkan perhatian pada dirimu sendiri, merawat dan menjaga harga dirimu dengan penuh kasih sayang dan ketekunan. Kamu memperkuat fondasi hidupmu, membangun kestabilan secara perlahan tetapi pasti, dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, yaitu kestabilan batin dan kedamaian dalam diri. Kamu tidak mencari pengakuan dari orang lain, melainkan berusaha untuk menciptakan kehidupan yang bermakna dan penuh makna dari dalam dirimu sendiri. Di saat yang sama, kamu pun memutuskan untuk meninggalkan apa yang tidak lagi sehat, dan memberi dampak negatif dalam hidupmu, meskipun kamu tahu bahwa tidak semua perpisahan itu terasa adil atau mudah. Eight of Cups menggambarkan bahwa kamu memilih untuk menjauh dari hubungan dan situasi yang tidak lagi memberi manfaat atau kebahagiaan sejati. Kamu berani meninggalkan sesuatu yang tidak lagi cocok dengan perjalanan hidupmu, bukan karena kelemahan, melainkan karena kamu sudah cukup kuat, dan berani untuk mengatakan bahwa kamu pantas mendapatkan sesuatu yang lebih baik dan lebih sesuai dengan nilai-nilai dan cita-citamu. Kamu tahu bahwa keberanian untuk meninggalkan yang lama adalah langkah penting menuju kebebasan dan pertumbuhan pribadi. Perjalananmu untuk mencapai titik ini tidaklah instan. Knight of Pentacles menunjukkan bahwa kamu melangkah secara perlahan tapi pasti, dengan ketekunan dan dedikasi yang konsisten. Kamu membuktikan bahwa kemajuan tidak harus selalu besar dan cepat, tetapi yang penting adalah keberlanjutan dan ketahanan dalam menjalani proses. Kamu tidak perlu drama atau kepalsuan untuk menunjukkan bahwa kamu sedang maju, karena cukup dengan konsistensi dan kerja keras,
kamu sudah menunjukkan bahwa kamu mampu bangkit dan meraih apa yang kamu inginkan. Kamu tahu bahwa kesabaran dan ketekunan adalah kunci utama dalam meraih keberhasilan dan kebahagiaan sejati. Dan akhirnya, hasil dari perjalanan panjang dan perjuanganmu ini mulai nampak. Ten of Pentacles menggambarkan bahwa ada kehidupan yang semakin mapan dan penuh berkah di depanmu. Kebahagiaan dan kestabilan yang kamu bangun tidak berasal dari validasi orang lain, melainkan dari kerja keras, ketekunan, dan dedikasi yang kamu tanamkan dalam dirimu sendiri. Kamu menyadari bahwa keberhasilan sejati datang dari dalam, dan bukan dari apa yang orang lain katakan atau pikirkan tentangmu. Akan tetapi, justru disinilah rasa iri dan cemburu dari mereka mulai muncul lagi, karena mereka melihat bahwa kamu semakin kokoh dan bahagia tanpa mereka. Mereka mulai mengamati dan memantau dari kejauhan, diam-diam mencari-cari celah dan kelemahan yang bisa mereka gunakan untuk menjatuhkanmu kembali. Page of Swords mengindikasikan bahwa mereka mulai mencari-cari informasi, mengorek cerita lama, dan berharap mendapatkan satu titik lemah yang bisa mereka gunakan sebagai senjata untuk menggoyahkan posisi dan reputasimu. Mereka berharap bisa menemukan sesuatu yang bisa mereka gunakan untuk menjatuhkanmu kembali ke dalam kekacauan dan ketidakpastian. Tetapi, apa yang mereka temukan hanyalah kekuatan dan ketahananmu. Sesuatu yang mereka tidak mampu pahami dan tak mampu tandingi. Karena kamu bukan orang yang sama seperti dulu, meskipun kamu pernah menanggung banyak beban dan tekanan yang berat, Ten of Wands menunjukkan bahwa kamu tetap berjalan maju, menanggung tanggung jawab dan beban hidup dengan keberanian dan ketabahan. Kamu tetap kuat dan tidak menyerah, bahkan di saat beban itu terasa berat dan melelahkan. Dan yang paling mengganggu mereka adalah kenyataan bahwa kamu tidak hancur oleh semua tekanan itu. Justru, kamu bersinar lebih terang dan lebih kuat daripada sebelumnya. Itulah yang membuat mereka merasa terganggu dan iri, karena mereka melihat bahwa kamu mampu bangkit dan berkembang, sedangkan mereka sendiri masih terjebak dalam luka dan kebimbangan mereka sendiri. Dengan demikian, perjalanan hidupmu telah membentuk dirimu menjadi pribadi yang jauh lebih dewasa dan bijaksana. Kamu belajar bahwa kekuatan sejati bukanlah dari menghindari luka atau mengelak dari masalah, tetapi dari keberanian untuk terus berjalan, meskipun harus melewati berbagai rintangan dan tantangan yang berat. Kamu menyadari bahwa setiap luka dan setiap perjuangan adalah bagian dari proses pembentukan karakter dan kekuatan batinmu. Jadi meski banyak yang mencoba menjatuhkanmu, kamu tetap teguh dan bersinar terang. Menunjukkan bahwa kamu telah menemukan kekuatan yang sesungguhnya dari dalam dirimu sendiri. Dan itu membuatmu semakin tangguh dan tidak tergoyahkan oleh apapun yang datang menghampiri. Siapa sebenarnya orang yang paling keras bicara di belakangmu, yang selalu mengkritik dan menyebarkan gosip-gosip pedas tentangmu di belakang punggungmu, tetapi di saat yang sama diam-diam masih menyimpan harapan dan keinginan agar suatu saat nanti kamu memandangnya kembali dengan pandangan penuh pengertian dan mungkin sedikit simpati? Orang ini mungkin terlihat seperti sedang menunjukkan sikap dingin, cuek, atau bahkan acuh tak acuh terhadap keberadaanmu. Tetapi sebenarnya di balik semua itu tersembunyi perasaan yang jauh lebih dalam dan kompleks. King of Cups memperlihatkan bahwa orang ini sebenarnya memiliki hati yang sangat dalam, penuh perasaan dan kekaguman terhadapmu. Ia mengagumi kamu lebih dari yang ia akui secara terbuka, dan mungkin juga lebih dari yang dia sadari sendiri. Tetapi karena rasa takut dan rasa malu yang terlalu besar, ia memilih untuk menyembunyikan perasaannya di balik sikap dingin, sikap misterius, dan komentar-komentar tajam yang seringkali terdengar menyakitkan, seolah-olah untuk menutupi perasaan sebenarnya yang sedang ia pendam. Sementara itu, Six of Pentacles menunjukkan bahwa kamu pernah berbuat baik dan tulus memberimu perhatian, waktu, bahkan bantuan kepada orang ini, tanpa memikirkan apa yang akan kamu dapatkan sebagai balasannya. Kamu memberi dengan tulus, tanpa mengharapkan apapun kembali, dan inilah yang membuat hubungan kalian pernah terasa begitu berarti, meskipun kini semuanya telah berubah.
Saat kamu mulai menarik energi dan perhatian dari orang ini, menutup babak lama yang penuh kehangatan, dia mulai merasakan kekosongan dan kehampaan yang selama ini ia tutupi. Rasa kehilangan dan penyesalan mulai muncul di dalam dirinya, menyadari bahwa kehadiranmu begitu penting dan tak tergantikan. Three of Wands menandakan bahwa meskipun dia diam-diam menantikan dan berharap, sebenarnya ia masih menyimpan harapan bahwa suatu saat kamu akan menoleh dan memberinya peluang kedua. Ia menunggu momen di mana kamu akan melihat ke arahnya lagi, mungkin berharap bahwa ada kemungkinan untuk membangun kembali hubungan yang pernah kalian jalani. Atau setidaknya, menyelesaikan segala rasa penasaran dan kekosongan yang selama ini mengganjal di hati. Ia tampak seperti sedang berdiri di ujung dunia, menatap ke kejauhan dengan harapan bahwa ada sebuah kesempatan yang akan datang untuk memperbaiki semuanya. Meskipun kenyataannya, dia sendiri tidak yakin apakah kesempatan itu akan pernah datang. Tapi di balik semua harapan dan diam-diam menunggu itu, King of Swords menunjukkan bahwa egonya terlalu tinggi dan terlalu keras untuk mengaku secara jujur dan terbuka bahwa dia masih menyimpan perasaan terhadapmu. Ia lebih suka bersikap tegas dan kritis dari kejauhan. Mengkritikmu hanya untuk menutupi rasa sakit dan kekosongan yang ia rasakan. Ia memilih untuk tidak mengakui perasaannya secara langsung karena merasa bahwa mengungkapkan perasaan itu akan membuatnya terlihat lemah atau terlalu rentan. Sehingga ia lebih nyaman dengan sikap dingin dan sikap kritis yang membuatnya tampak seperti orang yang tidak peduli. Padahal di dalam hatinya, ia tahu bahwa kehilanganmu membuatnya merasa kehilangan kendali dan kekuatannya sendiri. Tetapi ia terlalu gengsi dan takut untuk mengakuinya secara langsung. Di sisi lain, Eight of Wands menunjukkan bahwa perubahan dalam hidupmu yang begitu cepat dan pencapaianmu yang semakin nyata membuat orang ini terkejut dan merasa tertinggal. Ia menyaksikan dari kejauhan bagaimana kamu bergerak maju, meraih keberhasilan, dan mengukir jalanmu sendiri dengan penuh semangat dan kepercayaan diri. Perubahanmu yang begitu cepat dan pencapaian-pencapaian yang kamu raih dengan kerja keras membuatnya merasa terkejut dan merasa bahwa ia harus berusaha lebih keras lagi untuk memahami dan menerima kenyataan bahwa kamu memang sudah berubah dan tidak lagi sama seperti dulu. Ia merasa seperti kehilangan jejak dan merasa tertinggal di belakang, menyadari bahwa kamu telah melangkah ke arah yang berbeda dan semakin jauh dari jangkauannya. Sedangkan Two of Swords mengungkapkan konflik batin yang sedang dia alami secara diam-diam, yang membuatnya terjebak dalam kebimbangan dan keraguan-raguan. Di satu sisi, ia ingin kamu tahu bahwa dia menyesal atas segala sikap dan kata-katanya yang menyakitimu, dan bahwa sebenarnya dia masih menyimpan perasaan dan rasa bersalah atas apa yang telah terjadi. Di sisi lain, ia terlalu gengsi dan takut untuk datang dan berbicara langsung, karena merasa bahwa keberanian itu terlalu berat baginya. Atau karena ia takut kehilangan muka di depan orang lain maupun di matamu sendiri. Jadi, ia merasa seperti berada di sebuah persimpangan jalan yang membingungkan dan sulit diputuskan. Di mana di satu sisi ada rasa penyesalan dan keinginan untuk memperbaiki semuanya. Tetapi di sisi lain ada rasa takut dan gengsi yang membuatnya memilih untuk tetap diam dan menyembunyikan semua perasaan itu dalam hati. Dengan semua gambaran ini, kita bisa melihat bahwa orang yang paling keras bicara di belakangmu, yang tampaknya seolah-olah tidak peduli dan tidak lagi memikirkanmu, sebenarnya menyimpan perasaan yang sangat dalam dan kompleks. Ia mungkin tidak mampu mengungkapkan perasaannya secara langsung karena berbagai alasan, takut terluka, gengsi, atau bahkan karena merasa bahwa itu adalah jalan terbaik untuk menahan rasa sakitnya sendiri. Tetapi, di balik semua sikap keras dan kritisnya, tersembunyi harapan dan keinginan agar suatu saat nanti kamu akan melihatnya kembali, memahami perasaannya, dan mungkin memberi peluang kedua agar segala sesuatu bisa diselesaikan dengan cara yang lebih baik. Ia mungkin tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaannya secara jujur, tetapi setiap langkah dan sikapnya menunjukkan bahwa dia masih menunggu, diam-diam berharap, dan tetap menyimpan harapan yang tak pernah benar-benar padam, bahwa suatu saat nanti kamu akan memandangnya lagi, dan mungkin memberi kesempatan untuk memperbaiki semuanya.
Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan, dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.